Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Nidaul Fidriani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233126716452. Saya adalah seorang guru di SMK Swasta Muhammadiyah 3 Aikanopan Labuhan Batu Utara, daerah Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan melakukan praktik video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa Nana Ibu. Ya, silakan sebelum kita mulai pimpin doanya, Dio Safrizal. Sebelum kita mulai belajar Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ketua Kelas Dio Safrizal sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Ibu mau absensi dulu ya. Ada yang nggak hadir temannya ini pasti ya? Oke, tunggu sebentar ya, Ibu akan absen. Coba dengarkan namanya satu-satu. Adila. Sakit. Aisyah Lubis. Arman. Citra Audia. Dan anak-anak Ibu sekalian, kalau kita belajar hanya sekedar belajar, banyak. Tapi yang buat beda itu apa? Ketika kita belajar, lalu kita melakukan hasil pembelajarannya, kemudian kita merefleksikannya, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, yang benar kita pertahankan dan yang salah kita tinggalkan, itu baru buat perubahan di diri kita. Tapi kalau tidak ada, gitu-gitu aja nak. Yang paling penting itu adalah motivasi dari diri sendiri. Kalau kita sendiri sudah termotivasi, maka kita akan jadi motivasi bagi orang lain. Ya, kita harus jadi motivasi bagi orang lain. Bisa ya? Harus termotivasi. Nah, pembelajaran kali ini kita pembelajaran tentang bumi dan antariksa. Sub pokok bahasan ketidakseimbangan lapisan bumi. Coba pembelajaran yang semalam kemarin, yang minggu kemarin, masih ingat tentang lapisan bumi? Masih ya? Coba ada berapa lapisan bumi? Ada berapa jenis lapisan bumi? Berapa, Ferdi? Berapa? 3. Apa saja itu? Yang kuat, berdiri nak. Azwa. Yang kuat coba. Oke, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, ternyata ketidakseimbangan lapisan bumi ini menyebabkan satu fenomena yang itu akan kita bahas nanti, ya. Nah, oke anak-anak, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharapkan kita semua berdiri. Silakan berdiri. Nyanyikan dengan penuh kesungguhan ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, setelah melakukan menyanyikan lagu Indonesia
Silakan join dulu kalau kelasnya sudah penuh, nanti saya akan mulai. Ya, masih 7 orang. Jana, Ferdi, Aisyah. Sudah semua ya, Nak? Kita mulai. Oke, silakan isi identitas. Kemudian jawab pertanyaan sebaik mungkin ya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu yang sudah melakukan pretest. Nah, setelah pretest ini, nah proses kepembelajaran kita biar lancar, kemudian kalian juga tahu bagaimana melakukan proses pembelajaran. Jadi dalam proses pembelajaran kita itu pastinya ada asesmen ya, Nak, ada penilaian. Penilaiannya itu ada penilaian tes, ya, pretest dan post test. Lalu kemudian ada keterampilan atau kinerja. Nanti ini berkaitan dengan presentasi kalian. Ya, lalu kemudian ada asesmen atau penilaian sikap. Nah, itu nanti saya observasi gimana sikap kalian ketika nanti diskusi, kemudian ketika nanti presentasi, dan mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik. Lalu, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Artinya apa? Melalui pembelajaran berbasis masalah, kalian nanti mencari solusi masalah yang ada di lembar kerja, kemudian kalian dapat mencari alternatif solusi dan solusi terbaik dari masalah yang sudah dihadirkan, kemudian mempresentasikannya dengan percaya diri, teliti, dan bertanggung jawab. Lalu ada juga kesempatan untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau saran terkait dengan masalah yang kalian bahas nanti. Oke, siap? Bisa? Bisa. Anak-anak Ibu, siapa yang pernah mengalami bencana alam langsung? Ada yang pernah? Hah? Pernah? Dio? Bencana apa, Dio? Banjir di mana? Di rumah atau di sungai gitu? Sampai rumah? Semana tingginya? Di atas dengkul. Masuk ke dalam rumah. Jadi gimana peralatan-peralatan rumah? Iya, ada yang terselamatkan, ada yang tidak juga gitu ya. Itu dari banjir. Ada yang pernah mengalami kebakaran? Gak ada. Di zamannya kalian pernah mengalami gempa nggak? Yang gempa yang mana ini? Iya, gempa di daerah mana? Di Aceh. Tahun 2005 sudah. Oh, dari cerita orang tua, berarti belum mengalami langsung ya. Oke. Nah, nanti kita identifikasi macam-macam bencana, kemudian mitigasinya, gimana pencegahannya, nanti silakan kalian presentasikan ya. Nah, setelah tadi kita dengar si Dio punya pengalaman tentang banjir, nah saat ini kita hadirkan ada satu video tentang bencana. Silakan nanti diidentifikasi, kemudian sampaikan sesuatu yang ada di video ya, Nak. Disimak videonya.
Sudah semua LKPD-nya? Sudah semua diterima? Oke, silakan baca LKPD-nya, diisi lembar kerjanya. Presentasinya nanti silakan editnya dari handphone bisa. PowerPoint dari handphone bisa. Kemudian dari Canva juga bisa. Silakan dikerjakan langsung di PowerPoint atau Canva-nya karena nanti kita akan presentasi. Sudah terbiasa kan, Nak? Sudah. Mantap. Yuk, silahkan. Oke, yang ini kelompok kebakaran. Yang ini kelompok banjir. Yang ini kelompok gempa. Dan ini kelompok banjir. Silahkan identifikasi masing-masing permasalahan, kemudian tuliskan di lembar kerja melalui PowerPoint atau Canva untuk presentasi. Silahkan. Oke. Najwa yang baca. Ya, yang langsung buat sih. Ya. Oke. Cari dulu alternatif solusi, kemudian solusi yang digunakan, gitu apa ya, Nak? Jadi dia lebih spesifik mitigasinya seperti apa. Ya? Apa, Nak? Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan perwakilan kelompok. 1, dibuka. Ferdi langsung. Kelompok berapa? Kelompok 2. Yang ini? Kelompok pertama, mari sama-sama kita sambut kelompok Jana dan teman-temannya untuk presentasi tentang banjir. Kepada kelompok Jana dipersilakan. Ya. Ya, filenya yang mana? Yang tadi, yang warna tadi. Iya. Ada yang di sini yang untuk kliknya, Nak? Siapa yang bertugas untuk kliknya? Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang bertema tentang banjir, yang terdiri dari Aisyah Lubis Dan saya Janatun Zahra Lubis. Dan saya Muhammad Aldo Aktariano. dan satu lagi teman saya Imam. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kerja kelompok kami yang akan dipresentasikan oleh Aldo dan Jana. Latar belakang, banjir terjadi karena adanya 2 faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Dari faktor manusia, banjir terjadi karena penebangan hutan secara besar-besaran, perubahan daerah resapan menjadi daerah pemukiman, perawatan sistem drainase yang kurang baik, dan seringnya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya.
Rumusan masalah. 1. Bagaimana banjir mengakibatkan kerugian dan sarana prasarana umum lainnya? 2. Apa akibatnya jika banjir terjadi? 3. Apa masalah yang terjadi jika banjir datang terkait tentang kesehatan? Penyebab masalah. 1. Curah hujan tinggi. Dengan tingginya curah hujan yang terjadi, maka akan berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Dan apabila air tersebut tidak secara sempurna dapat segera diserap tanah atau dialirkan ke sungai, maka akan berbahaya dan bisa menjadi penyebab terjadinya banjir bandang. Membuang sampah sembarangan, penyebab terjadinya banjir bandang yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Kebiasaan buruk dalam membuang sampah sembarangan sudah pasti akan memberi dampak buruk bagi lingkungan. Alternatif solusi. Metode yang dapat digunakan untuk mengubah wilayah yang rawan banjir menjadi wilayah banyak resapan air adalah menambahi resapan, melakukan penghijauan dan reforestasi. Memiliki kemampuan menyerap air dan mengurangi aliran permukaan yang berpotensi menyebabkan banjir. Oleh karena itu, aksi nyata penanaman pohon tidak boleh berhenti. Membangun tanggul pengendali banjir. Pemerintah harus membangun tanggul atau bendungan untuk mengontrol air. Namun, proses ini membutuhkan waktu lama dan dana yang cukup, sehingga tidak bisa dilakukan pemerintah daerah karena menjadi kapasitas pemerintah pusat. Dampak bagi lingkungan, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan dampak bagi lingkungan, pemicu tanah longsor. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan dapat menjadi longsor. Melumpuhkan jalur transportasi. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalur transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengendara kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Solusi masalah: membuat lubang biopori dan sumur resapan, memperbanyak pohon atau tanaman lainnya, bangun rumah panggung atau lebih tinggi dari jalan. Bencana banjir di Indonesia paling banyak terjadi pada 2020, yakni sebanyak 1.531 kejadian. Jumlah kejadian banjir berkurang pada 2021 menjadi 1.181. Kejadian banjir 2021 kemudian jumlah kejadian banjir kembali menurun menjadi 585 kejadian pada 2022. Teranyar jumlah kejadian banjir sejak 1 Januari hingga 20 Februari 2023 sebanyak 21 kejadian. Berdasarkan provinsinya, Bangka Belitung merupakan provinsi yang paling banyak mengalami bencana banjir sepanjang tahun ini, yaitu sebanyak 9 kejadian bencana banjir. Terbanyak selanjutnya terjadi di Jawa Tengah sebanyak 7 kejadian. Dari penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil data sebagai berikut. Kecamatan NAIXX di bawah 10, Kecamatan Merbau di atas 10 kejadian, Kecamatan Aikwo di bawah 10, Kecamatan Aiknatas di bawah 10, Kecamatan Kuala Selatan di atas 10, Kecamatan Kuala Hilir di bawah 10, Kecamatan Kuala Hulu di atas 10, Kecamatan Kuala Ledong di bawah 10, dan Kabupaten Labuan Batu Utara berada di atas 60. Baiklah, saya di sini akan membacakan LKPD yang kami kerjakan. Dan kami adalah di sini kelompok banjir. Di sini saya akan membacakan tentang permasalahan banjir. Alternatif solusinya yang pertama ialah pengelolaan air yang lebih baik. Yang kedua, reboisasi dan pelestarian hutan. Yang ketiga, pengaturan tata ruang yang baik. Yang keempat, sistem peringatan dini yang efektif.
Yang kelima, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keenam, kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Analisis alternatif solusi mengenai permasalahan banjir. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, kelayakan teknis. Yang ketiga, kelayakan finansial. Yang keempat, dampak lingkungan. Yang kelima, dampak sosial. Dan yang keenam, keberlanjutan. Penyebab terjadinya banjir ialah mengenai beberapa faktor, yaitu Dari presentasi kami tadi ada yang ingin bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah efektif membuat lubang penyerapan daripada tentang reboisasi hutan dan tebang pilih? Mohon dijawab. baiklah, di sini saya akan menjawab, memang lebih efektif. Cuman itu di kota besar terlalu efektif, tapi kalau di kota kita yang sebagian banyak tanahnya itu tidak efektif. Karena pertama kita harus menanam pohon, yang kedua tidak membangun, tidak kayak gimana ya, kayak nggak mengusir binatang atau menebang hutan secara tidak terkendali oleh seseorang. Ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, seberapa penting reboisasi itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sangat amat penting, sepenting kita ingin bernapas dengan udara yang bersih. Udara bersih tanpa pencemaran salah satu dihasilkan dari tumbuhan. Jika pepohonan tumbuh banyak, maka itu bisa menjadi mitigasi buat bencana seperti banjir dan longsor atau polusi udara. Sejauh ini, apakah ada pemerintah yang membantu reboisasi? Sejauh ini sudah ada beberapa desa yang melakukan reboisasi, tetapi pohon-pohon yang ditanam adalah pohon yang bisa dikonsumsi. Itu kan di desa, kalau di hutan gimana? Gimana jika di hutan itu terjadi penebangan hutan liar? Ya itu kan tentu membuat begitu banyak longsor dan banjir itu ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi sifat tersebut? Jika hal itu terjadi, itu perlu adanya penggalakan dari pemerintah, seperti polisi hutan yang lebih sering melakukan investigasi. Jika hal itu terjadi, itu perlu adanya penggalakan dari pemerintah, seperti polisi hutan yang lebih sering melakukan investigasi tentang masalah tersebut atau yang lain-lain seperti itu.
Di zaman sekarang ini terlalu banyak pemerintah yang tutup mata. Jadi bagaimana cara kita menyadarkan pemerintah itu? Pertama itu perlu ada aksi nyata dari diri kita, kepedulian terhadap lingkungan. Dan jikalau memang pemerintah tidak mempedulikan, nah kita bisa memberikan suara kita melalui media sosial atau bahkan kita bisa melakukan orasi seperti mahasiswa-mahasiswa di depan kantor DPR atau depan kantor pemerintah supaya pemerintah itu tidak menutup matanya dengan hal itu. Terima kasih atas jawabannya. Itu sangat memuaskan sekali. Makasih atas tanggapan dari kelompok 4. Ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sampai sini saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Nun wal kolami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, kasih tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Jana dan teman-teman. Luar biasa ya. Nah ada yang menanggapin bagaimana terkait tentang hutan, kemudian banjir di lokasi ini seperti apa. Nah benar tuh tadi kata si siapa? Kata si Aldo bahwasanya kalian punya hak suara untuk itu. Jadi kalian bisa menyuarakan bahwa itu ternyata tidak boleh. Melalui apa? Kan punya media sosial kan? Efektif tuh media sosialnya, jadi digunakan. Sekali-sekali konten media sosialnya itu yang seperti itu. Ya, biar itu bisa nanti disuarakan. Atau minimal teman-teman kita tahu itu mitigasinya seperti apa. Bahayanya seperti apa. Sehingga mereka tidak melakukan penebangan hutan. Paham ya? Bagus, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok Jana. Ya, selanjutnya kelompok Kela dan teman-teman. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana terjadinya pada saat kebakaran tersebut. Yang kedua, apa yang mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut. Alternatif solusi. 1. Jangan meninggalkan kompor dalam keadaan menyala. 2. Memeriksa kabel listrik di rumah. Analisis alternatif solusi. 1. Tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala, pastikan solusi, jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. 2. Jauhkan benda yang mudah terbakar. 3. Memeriksa kabel listrik rumah. Di sini ada grafis analisis kebakaran tahun 2023 yang banyak memakan korban di Labuhan Batu Utara.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sebelum dibangun rumah harus mencari instalasi yang terbaik. Dan setelah dibangun rumah, Jadi saya ingin bertanya satu lagi. Itu kan tadi teman-teman menjelaskan tentang kebakaran yang ada di rumah, ya di antara perumahan. Jadi bagaimana kita cara mengatasi jika ada kebakaran di hutan? Dan bagaimana cara mencegah kebakaran yang ada di hutan? Mohon dijawab. baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Kebakaran hutan dapat dicegah dengan kesadaran masyarakat dan bisa dilakukan dengan pemadaman cepat dan efektif, serta dapat bersosialisasi atas pencegahannya. Baik, terima kasih. Jawaban sangat memuaskan. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok Kaila yang sudah mempresentasikannya. Terima kasih untuk beberapa penanya dan mengomentarinya tadi. Sekarang kita lanjut ya. Ada pertanyaan kira-kira sebelum lanjut? Ada? Nah, Ibu refleksikan bahwa tadi ada katanya kebakaran itu biasanya yang dialami itu di rumah. Lalu kemudian di hutan. Kalau kebakaran rumah itu biasanya itu kalau tidak korsleting listrik itu bagian dari kelalaian pemilik rumah. Nah, kalau dia biasanya kalau di hutan itu apa, Nak? Iya, kebakaran hutan. Kenapa? Kemarau, karena kemarau yang panjang, ya kan? Nah, beberapa tahun yang lalu kita juga ada kebakaran yang sangat luar biasa sehingga asapnya itu sampai ke negara tetangga. Nah, oke, kita akan pos tes. Silakan siapkan handphonenya. Pemenang pertama Ferdi Suanda, kedua Nazwa, dan ketiga Al-Fatih. Terima kasih. Nah, saya bagi link di grup untuk refleksi. Silakan isi berdasarkan refleksi kita, Nak. Ada saya bagi Google Form-nya, silahkan diisi untuk refleksi terkait pembelajaran kita hari ini. Link refleksi sudah saya share di grup kita. Kesimpulan yang saya ambil ada dua. Yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, seperti membuang sampah sembarangan, menebang hutan secara liar, dan semena-mena. Dan yang kedua, mitigasi, yaitu pelestarian lingkungan yang kurang dari pemerintah dan warga sekitar, sehingga bencana itu bisa datang kapan saja. Itulah kesimpulan yang bisa saya ambil. Terima kasih. Nah, terima kasih hari ini. Sama-sama sudah kita lewati proses pembelajaran ini hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Terima kasih juga hasil refleksinya nanti sudah saya lihat. Sebelum kita akhiri pembelajaran,
Maka kita tutup pembelajaran ini dipimpin oleh, silakan nak, pimpin dulu, Ferdi, pimpin doanya sebelum pulang atau ucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.